Episode 39. Makan malam yang menyenangkan. Kami menghabiskan makanan di atas piring sambil bercakap-cakap ringan. Berceloteh tentang ikan paus yang dilihatnya tadi siang. Bercerita kepada Sally, yang sebenarnya tidak mengerti sama sekali apa yang dimaksud. Sally hanya mengangguk pura-pura mengerti agar O senang. Menebak-nebak, lantas menjawab asal. Kami tertawa. Karena sejak tadi Sally menyangka O bercerita tentang kapsul kereta. Sementara V semangat bertanya padaku tentang masakan apa yang biasa tersaji di meja makan di dunia kami. Aku berusaha menjelaskan nama dan bagaimana mama memasaknya, salah satu masakan tersebut. V memotong ceritaku, berseru tidak percaya. Buburnya berwarna putih. Aku belum pernah melihat atau bahkan membuat masakan berwarna putih, Ra. Aku tertawa, meyakinkan V bahwa warnanya memang putih. V menatapku antusias. Itu mungkin menarik dicoba. Aku tersenyum melihat ekspresi wajah V. Dia pasti akan lebih histeris kalau tahu bahwa masakan berwarna-warni cerah di kota kami. Di sisi lain meja, Ali telah terlibat percakapan serius dengan Ilo tentang apa itu pasukan bayangan, dan dia melakukannya dengan bahasa dunia ini. Kemajuan bahasa Ali menakjubkan, mengingat itu topik yang berat, tapi dia bisa menangkap dengan baik kalimat Ilo. Kami jadi diam sejenak memperhatikan Ilo dan Ali. Ada berapa jumlah pasukan bayangan sekarang? Ali bertanya. Dulu jumlah mereka ratusan ribu, sekarang hanya separuhnya. Berkurang drastis. Sejak komite kota berkuasa, militer bukan lagi prioritas utama kami. Seperti yang dikatakan Af, negeri ini aman, tidak ada yang memiliki ambisi berkuasa dan perang. Jadi buat apa memiliki pasukan militer banyak? Apakah seluruh anggota pasukan bayangan memiliki kekuatan? Mayoritas tidak. Mereka hanya pemuda biasa yang direkrut. Tapi pasukan bayangan adalah sisa pasukan kerajaan. Anak-anak muda itu dilatih agar mereka memiliki kekuatan bertarung di atas rata-rata. Setauku, yang memiliki kekuatan hanya pemimpin pasukan bayangan, yang dikenal dengan istilah panglima. Ada 8 panglima, sesuai mata angin. Panglima Utara, Panglima Selatan, dan seterusnya. Dan yang paling kuat adalah Panglima Barat dan Panglima Timur. Mereka memimpin separuh lebih pasukan bayangan. Dari Barat yang selama ini beredar, dari kabar yang selama ini beredar, masing-masing Panglima memiliki kekuatan berbeda, tapi posisi mereka setara, membentuk Dewan Militer. Diketuai secara bergiliran, dan dewan itu secara setara dengan komite kota. Sudah menjadi pengetahuan seluruh kota bahwa dewan militer cenderung berseberangan dengan komite kota. Mereka lebih menginginkan para pemilik kekuatan yang berkuasa, seperti pada era kekerajaan. Sayangnya aku tidak tahu lebih detail. Aku hanya mendesain seragam mereka. Aku bahkan tidak pernah bertemu dengan satu pun dari 8 panglima. Bagaimana dengan akademi? Apakah itu sekolah khusus? Ali sudah berganti topik. Dia persis seperti spons, terus menyerap informasi yang diterimanya. Belajar dengan cepat. Iya, kamu benar. Itu sekolah berasrama dengan izin otoritas tinggi. Ada 32 akademi di seluruh negeri, dan seluruh pemimpin akademi juga merupakan para pemilik kekuatan. Meskipun sebagian besar guru dan muridnya tidak. Tapi berbeda dengan pasukan bayangan, pemimpin akademi adalah orang-orang seperti Af. Kekuatan mereka berbeda dan digunakan dengan cara berbeda pula. Mereka mencintai pengetahuan dan kebijaksanaan. Aku tidak tahu kenapa sebagian besar akademi menyatakan kesetiaan kepada penguasa baru.
Itu membuat peta politik menjadi berbeda. Kita tidak akan membahas soal ini saat makan malam, kan, Ilo? Faye memotong kalimat Ilo. Dia tersenyum menunjuk O lewat tatapan mata. Mari kita bahas hal lain saja, yang lebih asik dibicarakan. Ilo mengangguk. Dia mengerti kode Faye. Tidak baik membicarakan kekacauan kota di depan O yang masih kecil. Aku menghembuskan nafas kecewa. Aku sebenarnya masih ingin mendengarkan penjelasan Ilo. Sepertinya menarik tentang akademi tadi. Oh ya, Ra. Kamu bisa melanjutkan penjelasan tentang bubur berwarna putih tadi? Terlambat. Faye sudah memilih topik percakapan kesukaannya. Tidak ada lagi yang bicara tentang pasukan bayangan, akademi, dan kekacauan kota hingga kami menghabiskan makanan di atas piring. Selepas makan malam, setelah membantu Faye membereskan meja makan, kami pindah duduk di sofa panjang. Nyala api di perapian terasa hangat. Oh, sekarang semangat berceloteh tentang sekolahnya, tentang guru-gurunya. Sally kembali mendengarkan dengan sungguh-sungguh, berusaha memahami kalimat "oh". Mereka berdua terlihat akrab sejak tadi pagi. Aku sampai berpikir, kalau kami akhirnya bisa pulang ke kota kami, jangan-jangan Sally akan mengajak O ikut. Kamu sepertinya harus belajar bahasa dunia ini seperti Ali, Sel. Aku berbisik. Ini juga lagi belajar. Sally balas berbisik, fokus mendengarkan O. Tetapi kemampuan belajar bahasa Sally lambat. Lagi-lagi dia keliru. Dia mengira O sedang bercerita tentang ikan paus. Aku tertawa mendengar percakapan mereka yang berbeda bahasa. Rah, apa yang biasanya kamu lakukan malam-malam seperti ini di rumah? Faye yang duduk di sebelahku bertanya. Kadang mengerjakan PR, kadang membaca novel. Faye manggut-manggut. Itu tidak berbeda jauh dengan anak-anak di kota ini. Ali di sofa kecil tenggelam dengan kamusnya, sementara Ilo menonton televisi dengan volume rendah, yang masih dipenuhi berita tentang yang sama sepanjang hari. Kerusuhan kembali meletus di banyak tempat. Banyak penduduk yang menuntut penjelasan apa yang sedang terjadi di Clover Central. Tidak ada kabar soal komite kota. Juga tidak ada pengumuman siapa yang akan berkuasa. Semua menebak-nebak apa yang akan terjadi berikutnya. Setelah bercerita lama, O terlihat mengantuk. Menguap lebar. Faye menahan warinya tidur. Masuk kamar. O mengangguk. Bilang pada Ilo bahwa dia ingin bercerita, dibacakan satu cerita. Ilo mengangguk. Beranjak berdiri. Kami naik duluan, anak-anak. Jangan tidur terlalu larut, Ra, Sally. Faye mengingatkan. Dan Ali, kamu jangan sampai tertidur di sofa panjang. Ruang tengah dingin sekali kalau perapiannya sudah padam. Aku, Sally, dan Ali mengangguk. Ayo, O, bilang selamat malam kepada kakak-kakak. Si kecil itu mengucapkan selamat malam. Dia memeluk Sally erat, lantas mengikuti langkah kaki Ilo dan Faye menaiki anak tangga. Anak itu lucu sekali ya. Sally berbisik, mendongak melambaikan tangan. Aku setuju. Oh, memang menggemaskan. Ili mungkin sama tampannya seperti dia loh, Sel. Aku berkata pelan. Maksudmu? Sally menatapku. Ya, tidak ada maksud apa-apa. Aku menahan tawa. Siapa tahu, Ili masuk kategori guyon, kan? Di dinding kapsul kemarin saja, meski putus-putus gambarnya, sudah terlihat bakat guyonnya. Maksudmu apa sih, Ra? Sally melotot. Aku tertawa. Sally tidak asik diajak bercanda, padahal dia yang suka menggodaku.
Suara api bakar kayu, suara api yang membakar kayu di perapian terus berkeretak. Ruang tengah menyisakan suara televisi, remote kontrol di atas meja. Aku dan Sally menonton. Ali kembali asik dengan kamus dan majalah. Bosan menonton liputan berita yang lebih banyak diselingi running teks berukuran besar, himbauan agar penduduk tetap tenang, tinggal di rumah, masing-masing. Aku beranjak meraih tas ransel Ali, mengeluarkan buku PR matematikaku. Sally beranjak mendekat. Harus kuapakan lagi buku PR ini, agar bisa dibaca. Aku menyandarkan punggung di sofa, menimang-nimang buku bersampul kulit itu. Kalau saja misalnya ada di sini, mungkin dia bisa membantu banyak. Misalena sendiri mengantarkan buku ini kepadaku, jadi seharusnya dia tahu persis ini buku apa. Meskipun dia memberikannya dengan tergesa-gesa, seolah takut ada yang tahu, dan meninggalkan pesan samar. Aku menghela nafas pelan. Apa kabar Misalena? Apakah dia selamat dari pertarungan di aula sekolah? Atau berhasil kabur? Bukankah kata Af, tidak ada yang pernah lolos dari serangan Tamus? Kamu punya ide baru untuk membacanya, Ra? Sally bertanya. Aku menggeleng. Tidak ada ide sama sekali. Cepat atau lambat, kamu pasti bisa membacanya. Aku percaya itu. Aku tersenyum. Terima kasih, Sel. Aku tahu, Sally juga berkepentingan agar aku bisa membaca buku ini. Tapi kalimat Sally barusan lurus. Dia tulus membesarkan hatiku. Tanpa maksud lain. Sally teman yang baik. Kira-kira apa yang terjadi dengan sekolah kita ya? Sally bergumam pelan. Mungkin diliburkan, Sel. Gedungnya rusak parah, kan? Sally terdiam sebentar. Semoga begitu. Setidaknya, kalau memang libur, kita tidak terlalu ketinggalan pelajaran saat pulang nanti. Aku nyengir lebar. Itu sudut pandang yang menarik. Aku masih menimang-nimang buku PR matematikaku. Kira-kira apa yang sedang dikerjakan orang tua kita di saat ini ya? Sudah 2 hari kita tidak pulang. Sally ikut menyandarkan punggungnya di sofa. Mamaku mungkin sudah memasang iklan di televisi. Aku mencoba bergurau. Sally menoleh, tertawa. Iya. Lewat tantemu yang bekerja di stasiun televisi itu kan? Kami berdua tertawa kecil. Aku sebenarnya memikirkan hal lain. Bukan hanya cemas soal sekolah, tapi juga cemas apa yang akan dilakukan mama dan papa saat ini di kota kami. Aku tahu pasti mereka kurang tidur, terus berjaga menunggu kabar baik. Tapi aku lebih baik mencemaskan jika kami berhasil pulang. Bagaimana aku akan bertanya tentang statusku? Apakah aku berani langsung bilang ke mama dan papa? Bertanya apakah aku sungguhan anak mereka atau bukan? Bahkan, mama mungkin histeris atau pingsan duluan sebelum aku selesai bertanya. Ra, tolong besarkan volumenya. Ali berseru. Aku menoleh. Volume apa? Ali menunjuk layar televisi. Aku menatap ke depan. Ada breaking news. Pembawa acara muncul di layar kaca. Penduduk kota Tisri, kami melaporkan langsung dari lokasi gedung perpustakaan sentral. Situasi kini dalam breaking news. Ali berdiri di sebelahku agar bisa menyaksikan berita lebih baik. Layar televisi kini menampilkan gedung perpustakaan. Asap tebal membumbung tinggi. Sayap kanan gedung terlihat runtuh, tapi tidak terdengar lagi suara dentuman, teriakan, ataupun suara pertempuran.
Orang-orang berseragam gelap justru terlihat berseru-seru riang. Beberapa menit lalu, Panglima Barat mengkonfirmasi bahwa mereka berhasil menguasai titik terakhir resistensi terhadap penguasa baru. Gedung perpustakaan telah jatuh ke tangan mereka. Seperti yang bisa kita saksikan, ribuan anggota pasukan bayangan bersorak-sorai atas kemenangan ini. Setelah hampir 36 jam mengepung gedung tanpa henti. Aku dan Sally menahan nafas, menatap berita. Sebagian besar gedung rusak parah, dan entah bagaimana nasib jutaan buku dan catatan yang ada di dalamnya. Ini sebenarnya situasi yang menyedihkan di antara sorak-sorai kemenangan. Kota ini boleh jadi kehilangan koleksi terbaik dan terbesar di perpustakaan sentral. Layar kaca menunjukkan serakan buku-buku di lantai. Panglima Barat dan pasukannya saat ini sedang menyisir seluruh gedung, memastikan tidak ada lagi sistem keamanan dan segel yang aktif. Mereka menjadikan perpustakaan sebagai markas sementara pasukan bayangan. Dengan demikian, hingga batas yang belum ditentukan, perpustakaan sentral tertutup bagi pengunjung. Bagaimana dengan Af? Sally berbisik tertahan. Aku mematung, tidak mendengarkan pertanyaan Sally. Ini kabar buruk. Aku pikir perpustakaan tidak akan jatuh. Af bisa bertahan lama hingga situasi akan menjadi jelas. Apakah Tamus mengurus sendiri masalah ini? Hingga bagian terlarang akhirnya jatuh? Aku mengeluh. Sosok tinggi kurus itu tidak pernah terlihat di liputan berita manapun 2 hari ini. Sosoknya misterius bagi banyak orang. Hanya orang tertentu yang tahu dia ada di belakang layar. Layar televisi masih menyorot dari dekat kondisi gedung perpustakaan. Belasan lampu kristal besar yang tergantung di ruang depan berserakan di lantai. Dinding ruangan itu hancur lebur, buku-buku bertaburan. Puluhan anggota pasukan bayangan berjaga di setiap sudut. Tidak ada lagi sisa ruangan megah yang pernah kulewati kemarin pagi. Bagaimana dengan Af? Sally bertanya dengan suara lebih keras. Entahlah, Sel, aku menggeleng. Bagaimana kalau dia kenapa-napa? Aku tidak tahu. Situasi ini semakin kacau. Setelah 2 hari lalu Miss Helena tidak ada kabarnya, sekarang bertambah dengan Af, orang yang bisa kami percaya, dan kemungkinan bisa membantu kami jika situasi kembali normal. Saat itulah, ketika kami masih menatap layar kaca, api di perapian mendadak menyala lebih terang, seperti ada yang menyiramkan minyak ke dalamnya. Lidah api menyambar-nyambar tinggi, hingga keluar perapian. Aku dan Sally menoleh kaget. Refleks melangkah mundur. Ali ikut menatap perapian sambil melompat ke samping, menghindar. Sebelum kami mengetahui apa yang terjadi, dari dalam kobaran api keluar seorang yang amat kukenal, dengan pakaian abu-abu, rambut putih. Dia susah payah merangkak keluar dari perapian, seperti membawa sesuatu. Af! Aku dan Sally berseru tertahan. Bagaimana Af bisa ada di perapian? Apakah dia terbakar? Aku dan Sally bergegas mendekat, segera menjauh lagi karena takut karena nyala api. Ali segera menyambar bantal atau pemukul atau entahlah itu untuk memadamkan api yang berkobar tinggi. Tetapi Af tidak mengaduh kesakitan. Wajahnya memang meringis menahan sakit. Tapi bukan karena nyala api. Dia terus berusaha keluar dari perapian sambil menyeret sesuatu. Bantu aku anak-anak. Af berseru. Bantu apa? Aku bingung. Bantu aku mengeluarkan sesuatu. Nafas Af tersengal-sengal. Api ini tidak panas. Kalian bisa memasuki perapian dengan aman. Aku ragu-ragu melangkah. Lalu berhenti. Sejak kapan api tidak panas? Tapi sepertinya Af serius. Api yang menyala di perapian bahkan tidak membakar pakaian Af. Bagaimana ini? Sally juga ragu mendekat, ngeri melihat gemerutuk api.
padahal dia bisa mengeluarkan petir. Ali akhirnya memberanikan diri mendekat. Dia melemparkan pemukulnya di lantai, melangkah ke perapian yang berkobar. Af susah payah menarik keluar tubuh seseorang dari dalam perapian. Ali membantu tangannya ikut masuk ke dalam nyala api. Sally menutup mulut, hendak menjerit, tapi Ali baik-baik saja. Aku akhirnya memberanikan diri ikut membantu. Bertiga kami menyeret keluar seseorang. Entahlah, siapa orang ini? Kondisinya mengenaskan, penuh lebam karena pukulan. Ada darah kering di ujung mulut. Pakaian gelapnya robek di banyak tempat. Dia sepertinya habis bertarung mati-matian. Kami membaringkannya di lantai dekat sofa panjang. Af kembali ke perapian, masih sibuk menyeret benda lain. Dibantu Ali. Dia mengangkut keluar beberapa kotak hitam, gulungan kertas besar, buku-buku kusam, juga beberapa kantong kecil berisi sesuatu. Af meletakkannya di atas meja. Nyala api di perapian mengecil. Lantas kembali normal seperti sedia kala. Af duduk menjeplak di atas lantai. Napasnya menderu, terlihat lelah. Pakaian abu-abunya kotor oleh debu, bahkan robek di kaki dan berdada. Rambut putihnya berantakan, wajahnya penuh bercak hitam, buruk sekali kondisinya. Tongkatnya tergeletak di dekat kaki. Ada apa anak-anak? Terdengar suara Ilo dari atas. Dia pasti mendengar keributan di ruang tengah, sehingga keluar dari kamarnya. Demi melihat Af duduk di lantai, Ilo bergegas menuruni anak tangga. Kamu datang dari mana, Af? Ilo berseru, menatap tidak percaya. Jangan banyak bertanya dulu. Af mengangkat tangannya, menggeleng. Ada hal penting yang harus kulakukan sekarang. Ilo terdiam, sama seperti kami yang sejak tadi hanya bisa diam. Af menghela nafas, beranjak mendekati orang yang terbaring di lantai. Orang yang terbaring di lantai mengenakan seragam gelap, sama seperti pasukan bayangan, bahkan pakaiannya jauh lebih baik. Dipenuhi simbol-simbol yang tidak kupahami. Aku menelan ludah. Orang ini pasti anggota pasukan bayangan. Af duduk di samping orang tersebut, memejamkan mata, berkonsentrasi penuh. Lantas tangan Af menyentuh leher orang itu. Meski samar, di antara lampu-lampu dan nyala perapian, aku bisa melihat ada cahaya putih lembut keluar dari tangan Af, merambat ke perut, ke kepala, menyelimuti seluruh tubuh orang yang terbaring entah hidup atau mati ini. Kami semua terdiam, menyaksikan semua suara gemerutuk api kecil di perapian. 1 menit terasa panjang. Cahaya putih itu semakin terang, lantas perlahan-lahan memudar. Af melepaskan tangannya, menghela nafas perlahan. Hampir saja aku kehilangan dia. Af menghembuskan nafas lega. Aku sepertinya tahu apa yang baru saja dilakukan Af. Dia pernah menyentuh lenganku, lantas ada aliran hangat yang membuatku lebih terfokus dan tenang. Af pernah bilang, dia memiliki kekuatan yang berbeda dibandingkan Tamus. Dia bukan petarung. Sepertinya, selain membuat sistem keamanan dan segel, salah satu kekuatan Af adalah bisa menyembuhkan. Kamu datang dari mana, Af? Ilo kembali bertanya, tidak sabaran. Aku datang dari sana. Af menunjuk perapian. Perapian? Ilo tidak mengerti. Itulah kenapa aku bilang jangan bertanya dulu, Ilo. Af menghela nafas. Aku lelah habis-habisan. Menahan pasukan bayangan selama 1 hari tidak mudah bagi orang setua aku. Setidaknya biarkan aku menghela nafas sebentar. Tapi,
Perapian? Bagaimana kamu bisa lewat perapian? Ilo jelas lebih keras kepala dibandingkan Ali jika sudah penasaran. Dia tetap bertanya. Af tertawa pelan, lebih terdengar jengkel. Baiklah, sepertinya kamu tidak akan berhenti mendesakku sebelum kujelaskan. Itu trik sederhana klan matahari. Orang-orang klan bulan menggunakan perbedaan tekanan udara, membuat lorong berpindah seperti yang kalian kenal sekarang. Klan matahari sebaliknya, mereka menggunakan nyala api. Entah itu perapian, api unggun, apa saja, untuk berpindah tempat. Aku mempelajarinya saat pertempuran besar. Mereka bahkan murah hati memberiku beberapa kantong serbuk api. Kamu siramkan bubuk api itu ke nyala api, lantas konsentrasi penuh menuju tempat tujuan. Kamu harus tahu dan pernah mengunjungi tempat itu. Tenang saja, sementara waktu, nyala api itu tidak akan panas. Berubah menjadi lorong. Itulah yang kulakukan tadi. Sejak lama aku menyiapkan perapian di bagian terlarang. Itu pintu darurat. Dan perapian di rumah peristirahatan ini sejak dulu kusiapkan sebagai jalan keluar. Kami menatap Af setengah tidak percaya. Af berpindah tempat melalui perapian. Aku tiba-tiba teringat novel dan film laris tentang sihir di kotaku. Bukankah di cerita itu penyihir melakukan hal yang sama? Tentu saja berbeda. Seperti biasa, Af bisa membaca apa yang kami pikirkan. Ini bukan dunia sihir. Ini lebih rumit dan nyata. Kalian bahkan tidak berada di dunia kalian. Aku menelan ludah. Siapa dia, Af? Ilo melanjutkan pertanyaan, menunjuk orang yang terbaring di lantai. Namanya Tok. Dia Panglima Timur pasukan bayangan. Aku dan Seri lagi-lagi refleks melangkah mundur. Juga Ali. Si jenis itu bahkan melompat menjauh. Bagaimana mungkin Af membawa musuh ke dalam rumah ini? Menyelamatkannya? Dan orang itu Panglima pasukan bayangan. Celaka besar. Tidak usah takut. Af menggeleng. Tidak semua anggota pasukan bayangan bersekutu dengan Tamus. Setidaknya masih ada panglima lain yang bertentangan dengan pendapat dengannya. Aku sebenarnya tidak bisa menahan lebih lama serbuan mereka jika Tok tidak datang. Kalian mungkin menyaksikan beritanya. Ada tambahan anggota pasukan bayangan yang menyerbu gedung perpustakaan. Itu pasukan Tok yang justru menyerang pasukan yang ada di sana. Tok anak salah satu petarung terbaik dan terhormat 1000 tahun lalu. Ayahnya selalu berseberangan dengan Tamus. Aku mengenal dekat dengan ayahnya yang gugur saat perang besar. Aku memperhatikan Af dan Tok bergantian. Itu berarti, meskipun terlihat baru berusia 40 tahun, usia Tok sungguhnya sama dengan Af. Di dunia ini, dengan orang-orang yang berusia panjang dan memanggil satu sama lain dengan nama langsung, membuat kami sulit memahami hubungan kekerabatan mereka. Dengan bantuan Tok, kami seperti bisa memenangkan pertempuran. Hingga akhirnya Tamus datang, ditemani Panglima Barat. Tamus menyerang lorong bagian terlarang dengan marah. Tidak ada yang bisa menghadapi Tamus dengan marah besar. Dia tidak sabaran lagi menguasai benda-benda dalam ruangan. Ada sesuatu yang dicarinya. Tok bertahan habis-habisan, anak buahnya tewas satu persatu. Di detik terakhir, Tok merelakan tubuhnya menahan serangan Tamus. Aku tidak tahan melihat penderitaan Tok. Aku memutuskan sudah saatnya melarikan diri.
Segel pintu dan sistem keamanan yang tersisa bisa menahan tamu beberapa detik. Aku segera menyambar tubuh Tok, membawa benda-benda penting. Tapi itu tidak cukup untuk memindahkan semua benda di bagian terlarang ke sini. Af menghela nafas kecewa. Wajah sepuhnya terlihat kusam. Ini kacau sekali. Semoga Tamus tidak berhasil mendapatkan benda yang dia cari. Suara api membakar kayu di perapian terdengar berkeratak. Ilo menatap prihatin. Ruangan depan rumah peristirahatan lengang sejenak. Kalian baik-baik saja? Af menoleh kepadaku. Kami baik-baik saja, Af. Ali yang menjawab. Af menatap Ali. Kamu bilang apa tadi? Kami baik-baik saja. Ali mengulangi kalimatnya. Af terlihat menyelidik. Berpikir sebentar. Lantas terkekeh pelan. Ini sungguh hebat, nak. Kamu sepertinya sudah bisa menggunakan bahasa dunia ini, bukan? Ali mengangguk. Bukan main. Ini sungguh mengagumkan. Aku jangan-jangan keliru menyimpulkan. Atau boleh jadi pengetahuanku yang amat dangkal. Jangan-jangan makhluk rendahlah yang sebenarnya menguasai ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan paling penting dari 4 dunia. Kalian bisa melakukan hal-hal lebih hebat dibandingkan klan manapun, termasuk belajar bahasa dunia ini hanya dalam sehari saja. Dan kamu, lihatlah, masih berusia 15 tahun.